Kembali lagi dengan saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau dalam mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk! Tonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar kalian paham sepenuhnya materi yang ada di dalamnya. Baiklah, melanjutkan materi kita di minggu sebelumnya, yaitu tentang menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang persamaan nilai mutlak. Pengertian persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak yaitu suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Terkait persamaan nilai mutlak yang mana persamaan itu sendiri ditandai dengan menggunakan tanda sama dengan. Biasanya sebuah soal persamaan nilai mutlak akan meminta kita untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut menggunakan aljabar dan sifat-sifat yang ada pada nilai mutlak. Selain dari definisi nilai mutlak yang sudah kalian pelajari sebelumnya, terdapat beberapa sifat nilai mutlak yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan nilai mutlak linier satu variabel ialah sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kemudian yang kedua, nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B dengan B tidak boleh sama dengan 0. Selain sifat-sifat tadi, ada hal lain yang perlu kalian ketahui pada bentuk persamaan nilai mutlak linier satu variabel, yaitu persamaan tersebut dapat diperoleh dari persamaan atau fungsi nilai mutlak yang diberikan. Misalnya, jika diketahui nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C untuk A, B, C anggota bilangan real, maka menurut definisi nilai mutlak diperoleh persamaan AX tambah B sama dengan C atau AX tambah B sama dengan negatif C. Untuk lebih jelasnya bagaimana menerapkan sifat-sifat tadi, mari kita cermati contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Nah, sekarang kita ke contoh persamaan nilai mutlak ya. Contohnya yaitu tentukan nilai X jika ada. Berarti artinya ada yang tidak ada ya, yang memenuhi persamaan berikut ini. Yang pertama, nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 7. Kemudian yang kedua, nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan negatif 6. Kemudian yang ketiga, negatif 5 dikali nilai mutlak 3X dikurang 7 tambah 4 sama dengan 14. Kemudian yang keempat, negatif 3 dikali nilai mutlak X dikurang 7 ditambah 2 sama dengan negatif 13. Kemudian yang kelima, nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan nilai mutlak X ditambah 3. Nah, perhatikan kalau di konsep nilai mutlak kemarin kita kan hanya belajar membuat nilai mutlak ke dalam bentuk definisi. Nah, ya kan? Nah, kali ini kita ke persamaan nilai mutlak ya. Persamaan nilai mutlak itu artinya ada tanda sama dengan di sini, namanya persamaan ya. Jadi ada tanda sama dengan seluruhnya. Berikut kita ke penyelesaiannya. Langkah pertama, kita akan mengubah bentuk 2X dikurang 1 sesuai dengan definisi nilai mutlak. Kita ke nomor yang pertama ya, nomor 1. Yaitu ini 2, nilai mutlak 2X dikurang 1. Ini definisinya kan, jadinya nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 2X dikurang 1 jika X-nya lebih besar sama dengan setengah ya. Jadi 2X dikurang 1 sama dengan 0 ini kan jadinya 1/2 ya atau setengah ya. Baru kemudian min 2X dikurang 1 jika X-nya lebih kecil dari setengah ya. Kemudian akibatnya diperoleh dua persamaan yaitu sebagai berikut.
Ini dia untuk X. Nah, ini kita ambil untuk X lebih besar dari setengah, ya kan? Maka kita ambil yang 2X kurang 1. 2X kurang 1 sama dengan 7. Karena kan persamaan awalnya nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 7 ya. Maka kita buat 2X dikurang 1 sama dengan 7. Untuk yang lebih besar sama dengan setengah ya, X-nya ini dia. Jadi 2X sama dengan 7 ditambah 1. Ini min satunya pindah ruas ya. Jadi tambah, negatif jadi tambah. Kemudian jadinya 2X sama dengan 8. Maka X-nya sama dengan 8/2 ya. Sama dengan X-nya 4. Kemudian untuk X lebih kecil dari setengah ya. Untuk X lebih kecil dari setengah. Maka yang kita gunakan ini persamaannya ya. Min 2X. Fungsinya yang kita gunakan ini min 2X dikurang 1 sama dengan 7. Maka min 2X tambah 1 kalikan negatifnya ke dalam sama dengan 7. Maka min 2X sama dengan 7 kurang 1. Maka min 2X sama dengan 6. Jadinya X sama dengan 6 per min 2. Maka X sama dengan min 3. 6 per min 2 sama dengan min 3 ya. Jadi nilai X sama dengan 4 atau X sama dengan 3 memenuhi persamaan nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 7. Oke ya. Inilah hasilnya. Oke. Kemudian bisa dipahami ya. Kemudian kita langsung ke yang kedua. Nah, perhatikan nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan min 6. Ya, min 6. Jadi kemarin definisi dari nilai mutlak sendiri apa? Nilai mutlak itu sama dengan jarak ya. Jarak itu tidak ada yang negatif. Jadi selalu positif. Jadi dari sini aja kita udah bisa menilai bahwa tidak ada nilai X yang memenuhi. Ya, jadi kalau di nomor 1 ini tadi kan positif ya. Nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 7. Nah, hasilnya kan positif. 7 itu kan positif ya. Maka bisa kita cari nilai X yang memenuhi ya. Yang memenuhi yaitu X sama dengan 4 atau X sama dengan min 3. Ya, nah sekarang ini dia hasilnya negatif. Kita ketahui bahwa jarak itu tidak ada yang negatif ya. Jadi, tidak ada X anggota bilangan real yang memenuhi persamaan nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan min 6. Mengapa? Ini jawabannya, ingat ya. Konsep nilai mutlak itu adalah jarak dan jarak tidak ada yang negatif ya. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian kita ke contoh yang ketiga ya, atau contoh soal yang ketiga. Nah, ini contoh soalnya min 5 dikali 3X dikurang 7 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi, bentuk ini kita sederhanakan dulu ya. Menjadi, nih, pindah ruas yang 4 jadi 14 dikurang 4. Jadi, min 5 dikali nilai mutlak 3X kurang 7 sama dengan 10. Maka, kemudian nilai mutlak 3X dikurang 7 sama dengan 10 per min 5. Ini kan perkalian ya, pindah ruas jadi pembagian. Kemudian 3X dikurang 7 sama dengan min 2. Maka, nah di sini udah setelah kita sederhanakan bentuknya ya. Setelah kita sederhanakan bentuk min 5 dikali nilai mutlak 3X kurang 7 ditambah 4 sama dengan 14 ya kan. Nah ini dia. Hasil akhirnya, hasil penyederhanaannya itu hasilnya negatif. Ya kan? Kita ketahui lagi tadi di contoh nomor 2 tadi kan bahwa jarak, konsep nilai mutlak itu adalah jarak. Jadi jarak tidak ada yang negatif. Maka ini juga tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan 3X dikurang 7 sama dengan min 2 ya. Jadi ini tidak ada nilai X anggota bilangan real yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3X kurang 7 sama dengan min 2 karena hasilnya negatif ya. Kemudian langsung kita ke yang 4. Nih yang keempat soalnya min 3 dikali nilai mutlak X kurang 7 ditambah 2 sama dengan min 13. Nah ini memang di sini hasilnya negatif. Tapi perlu kita sederhanakan dulu ya sampai dia berbentuk seperti ini. Kalau nanti di hasil akhirnya masih berbentuk negatif, maka berarti tidak ada nilai X yang memenuhi gitu ya. Setelah kita sederhanakan ini kan kita sederhanakan dulu ya.
Jadinya min 3 dikali nilai mutlak X dikurang 7 tambah 2 sama dengan min 13. Kemudian nilai mutlak min 3 dikali nilai mutlak X dikurang 7 sama dengan min 13 dikurang 2. Ya, kemudian min 3 dikali nilai mutlak X kurang 7 sama dengan ini min 13 dikurang 2, hasilnya min 15. Baru kemudian jadinya X dikurang 7 ini min 3-nya dibagi ya kemari, jadi min 15 per min 3, hasilnya X dikurang, nilai mutlak X dikurang 7 sama dengan 5. Jadi dari min 15 per min 3 itu 5 ya. Nah, sampai di sini ini kan positif ya. Sampai di sini positif berarti ada nilai X yang memenuhi ya. Jadi ini kita langkah keduanya, kita akan mengubah bentuk X dikurang 7, nilai mutlak X dikurang 7 sama dengan 5 sesuai dengan definisi. Ini dia jadinya X dikurang 7 jika X lebih besar sama dengan 7, kemudian min X dikurang 7 jika X-nya lebih kecil dari 7 ya. Untuk X lebih besar dari 7 kita ambil yang X kurang 7 sama dengan 5 ya. Jadinya X sama dengan 5 tambah 7 kedua ruas kita tambah 7. Kemudian X-nya jadinya sama dengan 12. 5 tambah 7, 12 ya. Kemudian untuk X lebih kecil dari 7, maka yang kita gunakan fungsinya adalah min X dikurang 7 ya. Jadinya min X ditambah 7 sama dengan 5. Baru kemudian min X sama dengan 5 dikurang 7. Baru min X sama dengan min 2, maka X-nya sama dengan 2 ya. Nah, jadi nilai X sama dengan 12 atau X sama dengan 2 yang memenuhi persamaan nilai mutlak min 3 dikali nilai mutlak X tambah 7 ditambah 2 sama dengan negatif 13. Semoga dapat dipahami ya. Berikutnya kita ke contoh soal nomor 5 ya. Jadi ini dia. Pertama kita akan mengubah ini yang kelima ya. Bentuk 2X dikurang 1. Nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan nilai mutlak X ditambah 3. Jadi sama ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bernilai mutlak ya. Kalau yang 1 sampai 4 tadi kan ruas kanannya langsung hasil ya. Ini sama-sama nilai mutlak, gimana caranya? Nah, kita buat dulu dua-dua nilai mutlak ini ke dalam bentuk definisi nilai mutlak. Ya, ini dia. Ini untuk yang nilai mutlak 2X kurang 1, ini untuk yang nilai mutlak X ditambah 3 ya. Jadinya nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 2X dikurang 1 jika X-nya lebih besar sama dengan setengah. Ini tahu ya dari mana setengah di video pembelajaran sebelumnya ya, konsep nilai mutlak ya. Kemudian ini min 2X dikurang 1 jika X-nya lebih kecil dari setengah. Kemudian untuk yang X nilai mutlak X tambah 3 sama dengan X tambah 3 jika X lebih besar sama dengan min 3. Kemudian min X ditambah 3 jika X-nya lebih kecil dari min 3. Nah, karena ada dua persamaan nilai mutlak, maka kita buat garis bilangan dari kedua definisi nilai mutlak tersebut sebagai berikut. Ini ya. Nah, di sini kan bisa kita lihat ada setengah sama min 3 ya. Jadi ada setengah sama min 3. Ini dia setengah. Nah, ini setengah ya. Kita tuliskan di sini. Karena di sini tidak tertulis ya. Kita buat ini setengah. Kemudian ini min 3 ya. Kita perbesar. Nah, jadi setelah kita buat ini, nah, lihat ya, di sini kan ada persamaannya ya. Nah, ini untuk 2X kurang 1. Dia kalau X-nya lebih besar sama dengan setengah. Jadi ini setengah, berarti kan yang lebih besar dari setengah ke arah kanan ya, garis biru ini. Maka kita buat di sini 2X kurang 1. Kemudian min 2X dikurang 1 jika X-nya lebih kecil dari setengah. Nah, ini garis yang oranye kita tandai. Jadi di sini berarti jadinya min 2X tambah 1 sama dengan ini ya, min 2X kurang 1 itu sama dengan min 2X tambah 1. Nah, kemudian yang di bawah ini X tambah 3 jika X-nya lebih besar sama dengan min 3. Yang lebih besar dari min 3 kan ke arah kanan ya di sini. Maka di sini dia X tambah 3 Ibu buat. Kemudian yang ke kiri
itu min X dikurang 3 atau min X dalam kurung X tambah 3 min dikali X tambah 3 ya. Jadi ini untuk yang lebih kecil dari min 3. Nah, kita ketahui di sini jadinya ada 3 daerah penyelesaian ya. Ada 3 daerah penyelesaian. Yang pertama, ini jelas ya, untuk yang 2X tambah 1 atau lebih besar dari setengah ya. Pertama, ini daerah yang pertama. Kemudian, yang kedua yang mana? Yang kedua jelas adalah di antara. Ini dia. Ya, di antara. Jadi, ini dia. Di antara min 3 dan setengah. Ya. Kemudian, yang terakhir itu dia lebih kecil dari setengah, ya kan? Lebih kecil dari setengah atau lebih kecil dari min 3. Jadi kita ambil daerah yang terluarnya, berarti lebih kecil dari min 3, garis yang paling luarnya. Ini kan garis yang paling luarnya di sini adalah X lebih kecil min 3. Yang ini dianya X lebih kecil, X lebih besar dari setengah ya. Jadi ini daerah pertama, kemudian ini daerah yang kedua, dan ini daerah yang ketiga. Ya, bisa dipahami ya. Jadi di sini ini daerah yang pertama, kedua, dan ketiga. Berarti ada 3 daerah yang kita cari himpunan penyelesaiannya. Ya, untuk daerah pertama itu kita gunakan berarti 2X dikurang 1 ya. 2X dikurang 1 dan X ditambah 3. Ini ya. Baru kemudian, nah di sini yang untuk daerah di antara ini berarti yang kita gunakan adalah X ditambah 3 dan min 2X ditambah 1. Kemudian untuk daerah yang ketiga baru kita gunakan min 2X ditambah 1 dan min X dikurang 3. Bisa dipahami ya? Nah, nih baru kemudian selanjutnya. Nih, kita buat di sini ya. Jadi, kita fokuskan pada 3 kemungkinan syarat X, yaitu X lebih besar sama dengan setengah atau min 3 lebih kecil sama dengan X min 3. Min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil setengah atau X lebih kecil dari setengah, ya kan? Nah, untuk X lebih besar dari setengah, tadi kita gunakan yang ini, kan? Ya, 2X. Maka 2X hilang nilai mutlaknya ya. Jadinya 2X kurang 1 sama dengan X tambah 3. Maka 2X kurang 1 sama dengan X tambah 3. Maka 2X kurang X sama dengan 3 tambah 1. Jadinya X sama dengan 4 ya. 2X kurang X kan X, 3 tambah 1, 4 ya. Kemudian untuk daerah min 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari setengah. Itu tadi kan kita gunakan berarti untuk yang lebih kecil dari setengah itu kan jadinya min 2X yang kita gunakan kan, min 2X tambah 1. Kemudian untuk yang lebih besar dari min 3 berarti kan X ditambah 3, maka jadinya min 2X dikurang 1 sama dengan X tambah 3, maka min 2X tambah 1 sama dengan X tambah 3, baru kemudian min 2X dikurang X sama dengan 3 kurang 1, jadinya min 3X sama dengan 2, maka X sama dengan min 2 per 3 ya. Kemudian yang terakhir untuk X lebih kecil dari min 3. Ya, berarti kan ini daerahnya ya, ini tadi batasnya, berarti ini dia yang kita gunakan. Ya, min 2X tambah 1 dengan min X kurang 3 ya. Jadinya, min 2X tambah 1 sama dengan min X kurang 3, min 2X tambah X sama dengan min 3 dikurang 1, maka min X sama dengan min 4, maka X sama dengan 4. Semoga dapat dipahami ya. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 3 adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2 per 3. Kenapa di sini hanya 2? Kan ini sama ya. Sama untuk X lebih besar sama dengan setengah, dengan untuk X lebih kecil dari min 3 itu hasilnya X sama-sama X sama dengan 4 ya.
Maka di sini yang kita tuliskan 1 saja. Jadi inilah hasil akhirnya untuk contoh soal yang kelima ya. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Jika tidak tahu boleh ditanya dengan saya melalui Messenger atau WhatsApp ya. Nah, kemudian kerjakan tugas-tugas yang ada di psikologi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan penulisan. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.